Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siang hari ini kita akan melakukan review tentang present simple, past simple, present continuous, dan past continuous dalam bentuk aktif dan pasif. Next, active voice. Formula untuk present simple dan past simple akan saya berikan dua kolom seperti ini biar Anda bisa membedakan. Formula untuk present simple seperti biasa ada subjek, verb 1, verb s diikuti dengan complement, sedangkan past simple karena dia past maka dia selalu memakai bentuk verb 2. Kemudian adverbs of time used itu adalah every, bisa diikuti oleh every apapun, every time, every week, every year, sometimes, usually, always, never, often, seldom, dan teman-temannya. Kemudian untuk past simple, kata bantu waktu yang dipakai adalah yesterday, last, bisa last week, last month, last Monday, last, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga diikuti dengan titik-titik ago atau in yang diikuti dengan tahun. Oke, sekarang penggunaan untuk present simple. Present simple digunakan untuk menyatakan fakta atau habit. Fakta itu adalah suatu kebenaran hakiki dari dulu sampai sekarang itu benar dan tidak ada yang berubah, atau habit yang menunjukkan kebiasaan. Makanya kata bantu waktu yang digunakan adalah ini. Kemudian untuk past simple itu digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi di satu waktu di masa lalu. Saya ulangi, untuk past simple menyatakan satu aktivitas yang terjadi di satu waktu di masa lalu. Makanya menggunakan kata bantu waktu yesterday, last week, last year, last month, atau ago, a while ago, an hour ago, atau in diikuti dengan tahun. Tapi tahun ini dengan syarat tahun yang sudah berlalu. Sekarang contoh. Di kalimat affirmative atau kalimat positive, di sini ada Tom chases Jerry every day. Ada kata bantu every diikuti dengan day, subjeknya Tom tunggal, maka di sini memakai subjek, verbnya memakai s, chases. Ketika subjeknya tunggal, maka di sini ada verb s, chases. Jika subjeknya jamak, maka di sini verb one. Misalkan di sini bukan Tom tetapi cats, maka di sini chase, bukan memakai chases. Nah, apabila dia diubah menjadi kalimat negatif akan menjadi Tom doesn't chase Jerry every day. Nah, s yang ada di kalimat affirmative di sini diturunkan menjadi doesn't dan diberikan not karena dia negatif. Lalu chase di sini harus berdiri sendiri dan tidak boleh ada tambahan s lagi karena does adalah unsur s yang menyatu di dalam kalimat positif chases. Sehingga ketika kalimat negatif maka s auxiliary-nya diturunkan sendiri menjadi does not, lalu chase berdiri sendiri tanpa s. Kemudian diikuti dengan Jerry sebagai complement atau objek complement, lalu diikuti dengan keterangan waktu every day. Sehingga kalimatnya menjadi Tom doesn't chase Jerry every day. Nah, apabila dijadikan kalimat interrogative atau pertanyaan, maka auxiliary diletakkan di depan sehingga kalimatnya menjadi Does Tom chase Jerry every day? Begitu hanya untuk kalimat interrogative, di sini auxiliary-nya di depan, maka untuk verbnya tidak boleh ada tambahan s lagi. Sehingga setelah does diikuti dengan subjek, baru verb one, baru diikuti dengan complement. Di sini memang sengaja tidak saya berikan untuk formulanya biar Anda bisa menurunkan sendiri. Oke, kita masuk ke dalam past simple. Past simple memakai verb to. Kita lihat subjek Tom, subjek, kemudian chased, verb 2. Dari kata kerja chase, kalau bentuk verbnya verb s, chases, ketika berubah verb 2 dia menjadi chased, cukup menambahkan d di belakangnya. Jerry, kata waktu yang digunakan tidak lagi menggunakan everyday, namun menjadi yesterday. Tom chased Jerry yesterday. Nah, ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, hati-hati. Di sini memakai bentuk kedua. Di sini ada tambahan d. Kalau yang present simple tambahannya s. Maka ketika kalimat negatif s-nya diturunkan menjadi does. Tetapi kalau past simple d-nya yang diturunkan menjadi did.
Jadi jangan sampai tertukar ya. Maka kalimatnya menjadi Tom didn't chase Jerry yesterday. Maka chase di sini berdiri sendiri karena auxiliary D-nya sudah diturunkan menjadi did. Begitu halnya ketika dia berubah menjadi kalimat interrogative, maka auxiliary-nya diletakkan di depan. Did Tom chase Jerry yesterday? Kurang lebih demikian untuk kalimat aktif. Tom yang melakukan pengejaran terhadap Jerry kalau di present simple everyday setiap hari, kalau di past simple yesterday kemarin. Next, passive voice. Sekarang kita masuk ke dalam kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat di mana subjeknya dikenai pekerjaan oleh agent. Di sini saya tuliskan by agent. Apakah by agent itu harus dituliskan di dalam sebuah kalimat? Tidak. Karena by agent di sini bisa dikategorikan sebagai by object. Bisa someone, bisa something. Yang mana agent di sini apabila diubah menjadi kalimat aktif, dia akan menjadi subjek. Ya, kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif, dia di sini harus menjadi agent. Tetapi keberadaan by agent di sini tidak mutlak harus ada, karena selama kalimat ini bisa dimengerti, maka by agent tidak perlu dituliskan. Tapi kalau misalnya memang mau dituliskan, silahkan, karena itu hanya untuk memberikan penekanan atau more explanation. Present simple formula untuk passive voice adalah setelah subjek diikuti dengan be. Ingat, karena present dia harus bentuk ke satu, maka be-nya pun harus bentuk ke satu. Ada am, is, are, lalu diikuti dengan verb 3 dan diikuti oleh by agent conditional. Bisa diikutkan, bisa tidak. Ketika past simple setelah subjek diikuti dengan be, sama-sama dengan be-nya, tetapi be-nya berbeda. Karena dia past, maka verb 2, present verb 1, maka be untuk past simple bentuk kedua yaitu was dan were. Dan diikuti dengan verb 3 atau be agent itu sama. Yang membedakan hanya be-nya saja. Kenapa demikian? Karena di sini present dan di sini past. Kalau past, be-nya bentuk kedua, kalau present, be-nya bentuk ke satu. Am, is, are, dan was, were. Oke, kita masuk ke dalam example. Kalimat aktif yang pertama. Tom chases Jerry every day. Tom mengejar Jerry setiap hari. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, yaitu subjek dikenai pekerjaan, maka Jerry yang dikejar oleh Tom setiap hari. Kalimatnya menjadi Jerry is chased by Tom every day. Jerry tunggal diikuti dengan be tunggal yaitu is, diikuti dengan verb 3 yaitu chased. By Tom adalah by agent, maka di sini saya berikan brackets atau dalam kurung hanya sebagai conditional. Karena jika saya ucapkan Jerry is chased every day, itu sudah bisa dimengerti. Maka ketika diubah menjadi kalimat negatif, dia akan menjadi Jerry is not chased by Tom every day. Di sini memakai is not chased by Tom every day. Be careful. In this passive voice, you will no longer use the auxiliary do or does. Ya, dalam passive voice Anda tidak lagi menggunakan auxiliary do atau does. Auxiliary do atau does hanya digunakan pada present simple, active voice. Dan untuk present simple passive voice Anda menggunakan be. Am, is, are tergantung dari subjeknya. Subjek I pakai am, he, she, it pakai is, you, they, we pakai are. Ketika diubah menjadi kalimat interrogatif, kita lanjutkan, maka sama halnya dia diletakkan di depan be-nya. Is Jerry chased by Tom every day? Kurang lebih demikian. Apakah Jerry dikejar oleh Tom setiap hari? Next, ketika masuk ke dalam past simple, kita ganti be-nya menjadi was dan were, maka menjadi Jerry was chased by Tom yesterday. Jerry was not chased by Tom yesterday. Ketika menjadi interrogative, was Jerry chased by Tom yesterday? Hati-hati di sini was-nya dan was-nya. Keberadaannya, posisinya dia di mana Anda harus memperhatikan. Dan untuk verb-nya dia tidak ada perubahan apapun, dia tetap bentuk ketiga karena dia passive voice. Oke. Next.
Active voice untuk present continuous dan past continuous tense. Present continuous adalah kata kerja waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat kalimat itu diucapkan. Tom is chasing Jerry at present. Maka keterangan waktu yang digunakan adalah ada at present, ada now, ada moment, ada right now. Jadi, saat kalimat ini diucapkan, Jerry masih kejar-kejaran dengan Tom dan belum selesai. Ketika menjadi kalimat negatif, akan menjadi Tom is not chasing Jerry at present. Apakah boleh saya ubah menjadi right now? Boleh. Tom is chasing Jerry right now. Tom is chasing Jerry at the moment. Boleh. Ketika diubah menjadi kalimat tanya, maka is-nya diletakkan di depan. Is Tom chasing Jerry at present? Oke, next. Kita akan masuk ke dalam past continuous, ini yang agak ribet. Past continuous tense itu menunjukkan ketika ada dua aktivitas yang terjadi bersamaan. Tapi dua aktivitas ini terjadi di masa lalu. Namun Anda harus bisa membedakan dua aktivitas yang terjadi bersamaan ini pasti ada yang lebih banyak membutuhkan waktu dan ada aktivitas yang tidak membutuhkan waktu atau singkat. Sehingga aktivitas yang singkat itu tadi memotong aktivitas yang pertama. Polanya seperti ini. Subject diikuti dengan be karena dia continuous, was, were, lalu verb ing diikuti dengan complement, dan di sini ada when. When yang berarti ketika, lalu di sini dipasangkan dengan verb 2 di mana verb 2 di sini adalah past simple. Nah, di sini maksudnya adalah subject be, was, were diikuti verb ing menunjukkan aktivitas yang panjang yang membutuhkan waktu, lalu dipotong oleh aktivitas kedua subjek verb 2 yang tidak membutuhkan waktu. Dan pemotongnya menggunakan when. Kemudian bentuk yang kedua, di sini ada while yang berarti sementara. Di mana aktivitas yang pertama juga membutuhkan waktu yang panjang, digambarkan dengan was, were, dan verb ing. Lalu di sini aktivitas yang kedua juga sama, membutuhkan waktu yang lebih panjang, akan tetapi aktivitas ini saling beriringan dan tidak saling memotong satu sama lain. Oke, kita langsung ke contoh. Tom was chasing Jerry when Mickey came. Di dalam kalimat ini, Tom sedang mengejar Jerry ketika Mickey datang. Jadi, kehadiran Mickey memotong kegiatan Tom dan Jerry yang saling berkejar-kejaran. Dan dua aktivitas ini terjadi di masa lalu. Apakah boleh ditambahkan dengan keterangan waktu, misalkan an hour ago, yesterday? Boleh sekali. Nah, ketika masuk ke dalam kalimat negatif, sederhana tinggal menambahkan not saja. Tom was not chasing Jerry when Mickey came. Sama halnya dengan ketika kalimat tanya, was-nya diletakkan di depan menjadi was Tom chasing Jerry when Mickey came. Jadi Tom-nya di sini diletakkan setelah was, sama seperti yang present, bedanya di sini pakai is dan di sini memakai was. Hati-hati ketika when, di sini harus verb 2 dan di sini harus ing. Yang membutuhkan waktu lebih panjang digambarkan dengan ing, yang membutuhkan waktu lebih pendek dan yang dia memotong diberikan verb 2. Tetapi kalau beriringan dia memakai while. Contoh misalkan, Tom was chasing Jerry while Mickey was listening to the radio. Jadi Mickey sedang mendengarkan radio, sementara Tom sedang mengejar Jerry. Dua hal aktivitas mengejar dan mendengarkan radio sama-sama terjadi tapi tidak berpotongan, hanya beriringan saja. Oke, next, passive voice. Passive voice untuk present continuous tense dan past continuous tense. Ingat, karena dia continuous maka dia selalu ing. Jadi di dalam pasif itu intinya harus memakai be verb 3.
Tadi sudah dijelaskan untuk yang present simple dia ada be, am, is, are diikuti verb 3, dan untuk yang past simple ada be, was, were dan verb 3. Ketika present continuous karena harus verb ing, maka be pun harus hadir, kemudian diikuti dengan being, lalu diikuti dengan verb 3. Pertanyaannya, dari manakah keberadaan being? Nah, am, is, are adalah syarat mutlak hadirnya ing, dan ing adalah syarat mutlak agar dia bisa continuous. Anda lihat yang atas, continuous ing didahului oleh be, continuous ing didahului oleh be. Maka di dalam passive voice ing didahului oleh be. Lah, kenapa kok ini verb 3? Karena ini passive voice. Passive voice itu harus ada be, verb 3. Maka di sini verb 3 dan be-nya adalah ini yang menunjukkan dia pasif. Jadi keberadaan ing, being itu dikarenakan ada be, am, is, are, dan dia menjadi pasif karena di sini ada verb 3 yang didahului oleh being. Sama halnya dengan past continuous, hanya yang membedakan adalah be-nya diganti menjadi was, were, dan di sini be-nya memakai am, is, are karena dia present. Be-nya bentuk ke-1 karena dia past, be-nya bentuk kedua. Kita masuk ke dalam example. Jerry is being chased by Tom at present. Jerry sedang dikejar oleh Tom sekarang. Ketika negatif menjadi Jerry is not being chased by Tom at present, dan ketika interrogative dia akan menjadi is Jerry being chased by Tom at present. Seperti itu. Masuk ke dalam past continuous tense untuk contohnya. Jerry was being chased by Tom when Mickey came. Lihat kalimat aktifnya, Tom was chasing Jerry. Siapa yang dikejar? Jerry. Jerry yang dikejar. Jerry was being chased. Jerry sedang dikejar oleh siapa? By Tom. Kapan? When Mickey came. Ketika Mickey datang. Jerry was not being chased by Tom when Mickey came, dan ketika interrogative akan menjadi was Jerry being chased by Tom when Mickey came. Okay, next. Yang perlu Anda ingat adalah be. Teman-teman dari be ada am, is, are, ada was, were, dan ada been, lalu being. Nah, be ini bisa diikuti oleh verb ing dan bisa diikuti oleh verb 3. Kapan dia diikuti oleh verb ing? Ketika kalimat itu menunjukkan kalimat aktif di mana kata kerjanya berarti melakukan. Dan kapan dia diikuti verb 3? Ketika kalimat itu menjadi kalimat pasif ketika subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi Anda harus bisa menentukan apakah subjeknya itu melakukan atau subjeknya dikenai pekerjaan. Kalau subjek itu melakukan, maka dia be, verb ing jika dia continuous ya. Dan apabila subjeknya dikenai pekerjaan, maka dia harus be, verb 3, itu mutlak. Notes. Cara menentukan verb yang digunakan dalam suatu kalimat, perhatikan adverb of time used pada kalimat tersebut. Kemudian untuk penggunaan be sesuaikan dengan subjeknya. Seperti yang sudah saya tekankan, untuk present simple tadi menggunakan ada every, ada often, sometimes, usually. Nah, itu ada adverb of time used. Anda bisa menentukan verbnya. Jika Anda mendapati ada every, maka di situ memakai verb one karena present simple. Kalau di situ ada yesterday, maka menggunakan verb to karena masuk dalam past simple. Dan untuk penggunaan be-nya Anda harus sesuaikan dengan subjeknya. Am, is, are, am untuk I, is untuk he, she, it, are untuk they, we, you, was untuk he, she, it, dan I, were untuk they, we, you. Sedangkan been dan being yang akan diterangkan lebih lanjut lagi. Next, coba kita akan latihan untuk kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1. Cornell University ada began, begins, begin, is, beginning, was beginning to offer a degree in ornithology in 1895. Di sini ada keterangan waktu in 1895. Past.
Karena sudah berlalu, sudah jelas in diikuti dengan tahun, maka memakai past simple dan harus memakai bentuk kedua. Maka verbnya dari began, bentuk keduanya adalah began. Maka jawabnya adalah began. Sorry. Nomor 2. Helicopters were used more and more in emergency situation because of their ability to reach out of the way places. Kita perhatikan, jika Anda tidak mendapati keterangan waktu yang digunakan di dalam kalimat ini, maka Anda harus bisa memahami apakah kalimat ini fakta atau bukan. Biasanya kalau tidak ada keterangan waktu, biasanya kalimat itu fakta. Subjeknya adalah helikopter. Ada use artinya bisa menggunakan, bisa digunakan. Berarti di dalam kalimat ini apakah membutuhkan kalimat aktif atau kalimat pasif? Karena subjeknya benda helikopter, maka helikopter tidak mungkin melakukan, helikopter tidak mungkin menggunakan, sehingga helikopter itu pasti digunakan. Karena digunakan seperti sebelumnya, berarti harus menggunakan passive voice. Sekarang tinggal meletakkan apakah verbnya dia past continuous passive atau present continuous passive atau present simple passive ataukah past simple passive. Oke. Kita lihat dari makna kalimat ini. Helikopter digunakan ... Berarti dia menunjukkan fakta. More and more in emergency situation. Jadi situ menunjukkan ada situasi emergency, situasi yang darurat. Because of their ability to reach out of the way places. Karena kemampuannya yang bisa mencapai tempat-tempat yang jauh. Nah, karena helikopter digunakan dan ini menunjukkan fakta, sekali lagi fakta itu menggunakan present simple. Maka di sini berarti present simple pasif. Karena subjek helikopter pakai S banyak dan bentuk pasif harus ada be. Verb 3, maka jawabannya adalah are used. Are present verb 3. Nomor 3. In the last 2 years, the competitive markets, even small business, was beginning to advertise on TV and radio in order to gain a share of the market. Kita lihat keterangan waktunya ada in the last 2 years. Sudah jelas ya, in the last 2 years berarti dia past simple. Kalau past simple berarti memakai verb 2. Sekali lagi, begin verb 2-nya adalah began. Maka jawabannya yang ini. Number 4. The children at the are playing outdoors last night. Last night adalah kata keterangan waktu yang digunakan untuk kalimat yang pertama. Maka verbnya adalah pakai verb 2, played. Kita lanjutkan lagi. When it began, was beginning to rain very hard. Nah, hati-hati kan di sini ada perpotongan when. Kembali lagi ke dalam past simple, past continuous tense, perpotongan when. Hati-hati. Nah, jangan terpaku pada last night-nya. Jika Anda melihat last night, maka Anda akan menjawab played. Tetapi Anda harus melihat, karena di sini ada when, manakah yang memotong dan manakah yang dipotong. Karena ini adalah kalimat yang menunjukkan perpotongan. Aktivitas yang pertama, permainan anak-anak, dipotong oleh turunnya hujan yang sangat deras. Maka permainan anak-anak membutuhkan waktu yang lebih banyak, harus digambarkan dengan past continuous tense. Children banyak, maka dia harusnya were playing. Dan yang memotong karena tidak membutuhkan waktu yang panjang atau bisa dikatakan waktu yang singkat, maka pakai verb 2, yaitu when it began to rain very hard. Baik, demikian materi hari ini, review present simple, past simple, present continuous, past continuous dalam aktif dan pasifnya.
Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda memberikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.